Waalaikumsalam. Oke, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, bagaimana? Alhamdulillah. Bagaimana sekolahnya Pak Teguh? Sekolah ya berjalan dengan sesuai dengan kegiatannya, belajar mengajar dan seterusnya. Oke, amannya. Pak Teguh, ini saya mau tanya tentang pengambilan keputusannya. Kan banyak kasus-kasus di sekolah yang sering Pak Teguh jumpai ya. Itu. Nah, kira-kira ada tidak kasus yang tentang dilema etika atau apa namanya ya, rujukan moral gitu? Jadi ya di mana-mana sekolah itu semua memiliki berbagai hal yang berkaitan dengan namanya juga pendidikan itu tidak lantas berjalan mulus. Berbagai kasus memang kita kadang dilema. Ini berkaitan dengan misalnya ketika kita melihat siswa, kemudian kita mau tegakkan aturan dengan prinsip yang lurus, tapi di sisi lain kita harus terbebani dengan bagaimana untuk melanjutkan pendidikan mereka. Yang benar dengan misalnya ya kita merasa kasihan lah ketika misalnya kita tolong, mungkin bisa jadi dia berhasil di tempat lain. Baik. Nah, boleh ya saya ajukan beberapa pertanyaan ke depan. Baik. Jadi selama ini nih, bagaimana Pak Teguh itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Jadi kami sebagai pimpinan itu biasanya memiliki perpanjangan tangan, baik lewat wali kelas ataupun guru BK yang selama ini intens untuk berdekat dengan siswa berkaitan dengan perilaku mereka dan seterusnya. Jadi saya hampir tiap bulan mendapatkan rekapan terkait dengan kasus, baik itu prestasi maupun juga terkait dengan kasus yang perlu penyelesaian. Itu langkah-langkah yang saya lakukan adalah seperti itu. Sehingga nantinya ketika misalnya hal itu bisa diselesaikan lewat wali kelasnya, saya pikir selesai. Tapi ketika memang jenjangnya harus sampai ke kita sebagai pimpinan satuan pendidikan, maka nanti juga kita harus sesuaikan dengan masalahnya. Nah, selama ini bagaimana Pak Teguh menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Pak Teguh, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, tuh ya, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, yang sering saya lakukan kalau misalnya kita terbentur pada dua hal tersebut, yaitu keputusan terbaik menurut saya, dan itu sudah saya lakukan, yaitu saya panggil semua komponen untuk bermusyawarah. Yang
pertama, kalau misalnya berkaitan dengan siswa, maka orang tua siswa, siswa dan guru itu menjadi satu bagian yang perlu saya akomodir. Namun keputusan terakhir, karena kita adalah satuan pendidikan, maka musyawarah tertingginya berada pada kepala satuan pendidikan dan guru, sehingga rapat yang kami lakukan adalah intern kepada rapat guru dan kepala sekolah. Oh, baik. Nah, adakah langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Pak Teguh lakukan selama ini? Oke, terkait dengan prosedur, jelas sejak mereka masuk saya sudah sampaikan bahwa semua kegiatan yang ada di sekolah ini punya tata tertib. Ketika mereka melakukan hal yang berkaitan dengan tata tertib atau pelanggaran, maka semuanya itu kami buat prosedur berjenjang. Istilahnya adalah kalau kami lakukan itu sistem poin gitu. Jadi kalau mereka memang 1, 2, 3 kali melakukan pelanggaran sesuai dengan poinnya, maka nanti akan ada poin tertentu yang memang memerlukan panggilan orang tua. Setelah itu nanti akan ada skorsing, dan itu kami lakukan. Dan tahun lalu kami ada 1 siswa yang kami proses begitu intens, tapi saya tidak sampai skorsing sih, ya kan? Tapi sampai pemanggilan orang tua. Kita sangat inginkan siswa itu supaya ya artinya semua peraturan yang ada di sekolah ini bertujuan untuk kebaikan mereka. Seperti itu. Nah, jadi hal-hal apa saja yang selama ini Pak Teguh anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang dilema etika? Baik, jadi kalau terkait dengan dilema etika memang tidak bisa diputuskan sendiri. Menurut saya yang paling efektif adalah tetap kita mencari informasi detail yang memang faktual ya, terkait dengan contoh misalnya ada siswa yang dia kenapa terlambat datang dan seterusnya. Ternyata setelah dicek adalah memang dia kalau malam misalnya dia membantu orang tuanya untuk berjualan dan seterusnya. Tapi kita cek dulu apakah ini benar. Kalau misalnya memang benar, maka itu menjadi sumber data kita. Setelah sumber data itu nanti kita cek perkembangan siswa. Kalau memang ini berdampak buruk pada nilai misalnya, maka pertama paling ya kita akomodir dulu orang tua siswa dan siswa untuk berdiskusi dulu bagaimana baiknya. Setelah itu kalau misalnya mentok pada penaikan kelas, ternyata dia terbentur dengan tadi, yaitu misalnya nilainya menjadi rendah tapi disebabkan karena membantu orang tua, maka cara yang paling efektif tetap yaitu kami melakukan musyawarah bersama guru-guru untuk mengambil keputusan terbaik yang akan diterapkan kepada siswa ini. Karena efeknya juga mungkin kalau misalnya kita cut begitu, siswanya tidak dinaikkan, boleh jadi bahkan dia putus sekolah, kan itu menjadi masalah baru bagi mereka. Sehingga seperti itu. Baik. Nah, hal-hal apa yang selama ini merupakan tantangan nih dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baik. Tantangan yang saya hadapi yaitu ketika misalnya berkaitan dengan dampak daripada setelah diberikan keputusan, kemudian siswa ini yang diharapkan untuk bisa memperbaiki diri, ternyata follow up-nya ini masih agak rumit gitu. Artinya kadang-kadang kita kasihan kepada dia tapi tidak ada perubahan gitu. Nah, jadi itu menjadi tantangan buat kami bagaimana ketika kita berikan keputusan untuk bisa memahamkan ke siswa sehingga ada perubahan juga buat dia, ya kan, seperti itu. Jadi itu tantangan bagi saya dan bagi pendidik juga seperti itu. Baik, apakah selama ini pada saat mengambil keputusan Pak Teguh punya tata kelola atau jadwal tertentu? Misalnya apakah kasusnya langsung diselesaikan di tempat atau mungkin butuh jadwal tertentu? Baik, karena ini menyangkut berkaitan dengan berbagai kegiatan saya, kemudian penggalian data juga dibutuhkan, maka biasanya pasti kami sediakan jadwal tertentu untuk menjadikan sebuah keputusan. Tapi ketika misalnya kasusnya ringan dan bisa diselesaikan pada saat itu dan komponennya juga sudah cukup, itu bisa diselesaikan. Tapi yang membutuhkan data yang akurat, banyak pihak, maka kami jadwalkan untuk pertemuan itu. Baik. Nah, selanjutnya Pak Teguh nih, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam mengambil keputusan? Baik, jadi hal yang mempermudah saya karena ini ada beberapa guru yang memang tinggalnya itu
berdekatan dengan sekolah. Kemudian dan siswa kami juga tidak jauh dari sekolah, sehingga ini membantu saya untuk memberikan paling tidak walaupun kejadiannya tidak di sekolah, tapi ketika di luar sekolah itu menjadi bahan data kami untuk bisa memperbaiki atau menyelesaikan kasus siswa, ya, seperti itu. Jadi saya kira itu yang membantu kami, yaitu beberapa guru itu memang berdomisili berdekatan dengan siswa. Baik, nah terakhir nih Pak Teguh, dari semua hal yang telah disampaikan tadi sama Pak Teguh ya, pembelajaran apa yang dapat Pak Teguh petik nih dari pengalaman Pak Teguh mengambil keputusan dilema itu? Nah. Baik, jadi apa ya yang bisa jadikan pelajaran buat saya, yaitu ternyata bahwa dalam mendidik siswa itu kita benar-benar harus bijak dalam rangka yaitu kita itu membantu siswa untuk mengembangkan mereka untuk bisa mencapai masa depannya, dan di dalamnya pasti banyak masalah, banyak hal yang boleh jadi kita tidak tahu apa yang terjadi pada siswa. Oleh karena itu identifikasi siswa di awal sampai mana rumahnya, kemudian pekerjaan orang tua apa, apakah dia tinggal sama neneknya atau tinggal sama tantenya dan seterusnya, itu memang penting karena itu nanti berdampak pada ya lancarnya proses pembelajaran, ya, termasuk ketika misalnya diberikan tugas tertentu, mengapa mereka tidak bisa kerjakan dan seterusnya, mungkin ada kesibukan yang lain. Walaupun di sisi lain kita kadang-kadang ya pokoknya kalau tidak mau ini, saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Teguh atas waktunya. Ya, semoga nanti bermanfaat dan bisa kepala sekolah-sekolah ini mengikuti jejak Pak Teguh dalam mengambil keputusan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.